Nah, ini sekarang kita ngintip nih yang biasa dipakai Om Putra. Kayaknya udah ganti tapi ini sekarang Iya, nih. Biasanya jadi pakai kecil ya. 6.300 nih. Jadi kecil ya. Apa itu, Om? Ini gue pakai semenjak corona sih, karena semenjak corona situasinya kan nggak bisa ngejob nih om. Ah udah deh gue jual dulu aja 63 gue, karena gue nemuin ini lebih kecil kan daripada 63. Ini A5100. Tapi jangan salah, sekecil ini gue berani jamin kemampuannya kalau hanya untuk sosial media, job profesional misalnya kayak wedding, pre-weddingan gitu atau iklan-iklan, gue berani dan yakin garap pakai ini. Yakin, saya yakin. Kenapa? Ini sama A6000 sama aja. Ini dengan A6300 pun hasil full HD-nya sama aja. Perbedaannya mungkin ya, di fitur-fitur ini nggak ada apa? Nggak ada lens apa bidding? Oh, hot shoe. Bukan hot shoe. Buat flash. Apa? Viewfinder. Oh, viewfinder. Nggak ada Ya. viewfinder. Tapi secara sensor sebenarnya autofocus sama gitu loh. Speed autofocusnya dengan A6000 sama. Dan A6000 dipakai buat kerja pro aja masih oke kan zaman sekarang. Iya. Ya untuk sosial media ya gitu. Nah itu alasan gue pakai ini. Yang kedua kecil, gue enak banget pakai dengan Lebih ringan G6X gue, gimbal Lebih compact kecil. ya. Betul. Karena gue beli ini sih memang bukan untuk kerja pro, tidak. Karena selama kerja corona, kerja pro kan cancel semua nih, tunda semua. Jadi gue lebih fokus ke vlogging nih om. Makanya gue pakai ini aja gitu, lebih fleksibel lah, lebih enak buat dibawa kemana-mana. Lebih buat vlogging ya. Hmm. Tapi gimbal gimana, Om? Wajib ya? Kalau menurut gue wajib lah. Kalau lu vlog pakai mirrorless wajib. Tapi kalau smartphone zaman sekarang sama misalnya kayak Insta360 ini, 360 ini tanpa gimbal pun udah smooth memang stabilizernya. Bahkan lari pun smooth gitu. Jadi tergantung. Kalau kalian pakai gear-gear yang masih ibaratnya belum punya stabilizer yang baik, ya beli gimbal wajib. Tapi kalau seandainya sudah mendukung kamera kalian, udah stabilizernya, misalnya kayak GoPro gitu kan, kayak Insta atau flagship smartphone, ya nggak usah gitu. Nah, ini mainan baru nih Om, 360. Iya, Insta. Iya, 360 nih sekarang ya. Ini barang masih dalam proses review ini. Baru dipegang 3 harian sama gue ini. Tadinya GoPro ya. Tadi gue pakai GoPro Max, 360 pakai ya. GoPro 7, terus sudah gue jual Tapi yang Max bentar aja tuh gue lihat 3 nasibnya. bulan. Iya, karena gue review, gue ya ada kurang lebih lah. Ya, gitu. ada yang lebih menantang ya. Menantangnya Sekarang ini Insta 360. 360. Karena apa, kalau gue kesini ini FPS-nya permasalahan di situ aja. Oke. Max itu cuma bisa di 30 fps di dalam mulai 360. Ini bisa 100 fps, jauh banget. Buat di explore lebih enak ya. Iya. Buat orang editor itu bahasanya itu kan. Betul. Lebih enak. Mau ngapa-ngapain udah modalnya udah ada. Satu lagi, Apa tuh? video kan butuh audio. Oh ya, gue pakai ini. Kalau ngevlog, gue sangat sarankan jangan mengandalkan audio bawaan kamera. Mau kamera mahal apapun, misalnya kayak apa nih mau sebut A7 Mark III misalnya gitu, yang mahal, percuma juga, suaranya tetap nggak akan sebagus pakai eksternal. Nah gue sih pakai zoom. Biarlah tugas kamera itu hanya visual ya. Visual aja, karena ya dia memang tidak fokus di audio kan, itu buat tambahan aja. Karena kan kadang-kadang banyak kawan-kawan yang nggak paham Om, bahwa dia begitu ngerekam loh kan, ini kan gue ngerekam ada video dan ada audio dong gitu kan. Tapi dia lupa bahwa audio itu persentasenya, porsinya di dalam suatu tayangan Justru paling tinggi, paling gede, lebih besar dari video sebenarnya. Betul. Videonya mau buram mau jelek tapi audionya oke, orang masih ngeliat. Iya. Tapi kalau begitu videonya bagus, audionya hancur, Iya, selesai dah. nggak tersampaikan pesannya. Iya. Apa lu pas ngomong suara angin gezerak-gezerak orang, apa ini kan, jadi kayak nggak menikmatin. Mau gambar sebagus apapun, akhirnya pesan yang pengen disampaikan nggak tersampaikan dengan baik. Makanya ya ribet sih sebenarnya gitu kan, sembari ngevlog copok ini lagi gitu kan, pakai boya gitu terus masukin ke sini. Tapi ya itulah proses untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Nggak bisa asal ya sudahlah, anggap aja sepele audio. Nggak, bayangkan misalnya kayak gini namanya di pantai gitu kan, angin kencang terus pas ngomong tiba-tiba zuruk gitu kan, nggak enak. Momennya udah hilang ya. Iya, pas suaranya tercampur dengan suara gesruk angin kan nggak enak gitu. Nah dengan bantuan recording eksternal begini kan sangat membantu banget. Ini di pantai aman,
suara angin dah. Nggak akan ada suara gezrek angin dengan zoom 1N gua dan plus Boya BM ini. Gua nggak iklan ya, gua nggak juga di endorse ini. Itu yang gue demen itu. Satu lagi Om, Betul. video maker Indonesia. Udah berapa lama Om? Baru Om. Baru kita buat gathering pertama aja kapan Om? Bulan apa waktu itu ya? Februari ya? Iya, Februari baru. Februari Jadi, yang di Gunadarma ya. dan alhamdulillah luar biasa antusiasnya. Hanya dalam baru 4 bulan ya, 4 bulan 5 bulan lah jalannya VMI kita bangun ya. Dan itu sudah di hampir 16.000 member di grup Facebooknya, karena yang fokusnya di Facebook ya gitu. Dan kelihatannya artinya antusiasme atau keseriusan dari kawan-kawan itu lumayan ya. Bagus, berarti ini berarti peminat di dunia ini tuh banyak gitu. Di Indonesia sebenarnya banyak gitu para penggiat video. Boleh nggak kasih bocoran sedikit kegiatan video makers Indonesia nih? Kira-kira nih dalam kondisi seperti ini, kemarin kan sempat mau ke apa namanya? Toraja. Footage apa? Hunting footage di Pulau Seribu ya. Pulau Seribu. Tapi kan ya karena situasi ini nggak jadi. Kita cancel dulu. Kedepannya ada udah kepikiran Om bikin apa? Barangkali. Kalau nggak sama video footage juga. Kalau sebenarnya bulan ini harus kan gathering kedua. Oh yang Bekasi di ya? Bekasi, ya. Cuman nggak mungkin lah, corona bukan situasi yang baik untuk berkumpul ratusan orang, karena tahun yang kemarin aja 200 lebih yang datang tuh. Nah, kalau gathering kedua ini antusiasnya malah over, kata gue, lebih banyak gitu. Dan ngeri pastinya ngumpulin orang sebanyak itu, terus tanggung jawabnya di gua Om gitu. Jadi kita stop dulu, tapi di Facebook kan kita masih aktif nih Om. Nah, rencana gue udah banyak udah banyak banget malah. Jadi VMI itu udah gathering begitu COVID nyatakan aman, langsung pasti jalan gitu. Mungkin hanya dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan COVID dinyatakan aman, kita langsung buat gathering kedua dan hunting footage. Mungkin kita bisa buat di sini kali Om ya. Soalnya udah banyak yang nanya-nanya nungguin ya. Udah banyak banget, dari kemarin gue dapat itu aja caranya. Gimana Om Putra gathering sama hunting footage nih gitu konsepnya. Dan gue sih oke gitu. Mungkin tetap semua akan jalan, dan bahkan ini terencana gue tadinya Om, tiap bulan itu mau keliling Indonesia. Kelilingnya bukan Jakarta, Depok, Indonesia. Karena kita alhamdulillah udah kayak gue udah diajak Toraja, Lampung, Palembang gitu. Misalnya udah oke, Bandung itu sudah oke, Surabaya juga udah oke. Mereka udah Om, dan gue tinggal atur jadwal tiap bulan untuk keliling. Dan ini misinya cuman memang share, nggak ada gue minta Om Putra tapi gue minta dibayar gitu ya untuk kegiatan gue gitu, nggak ya, ini apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Tapi namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga teman-teman pahamin paling tidak gue nggak minta ini Om, gue nggak minta ibaratnya gue minta dibayar, tidak. Tapi paling tidak transport gue jalan aja. Ini artinya non komersial ya. Iya. Tapi ya artinya nyampe sana lah gitu. Iya, jangan juga sekeliling Indonesia. Saku gua ini juga bini gua ngamuk juga gitu kan. Ya pengertian aja teman-teman. Makanya gua bilang nggak mahal kok, yang Toraja aja kemarin mereka udah hitung, mereka sanggup loh jemput gua tuh dari Makassar. Toraja Makassar kan 7 jam ya, 6-7 jam ya. Iya, dan mereka akan jemput gua dan mereka nggak akan beratan. Itu dia gini ilmu tuh nggak ada yang murah gitu kan. Dan di sini sih gua juga nggak menghitung, gua nggak minta dibayar paling tidak, tapi ya gue pasti berdua, nggak mungkin sendiri. Biaya keberangkatan kita, terus nginap di rumah temen juga it's okay. Yang penting biaya keberangkatan kita kalian tanggung lah gitu. Karena ya itu tadi, nggak mungkin juga gue yang nombok gitu. Karena gue setuju, artinya Indonesia ini terlalu indah untuk direkam atau diabadikan oleh 1-2 orang. Mau ribuan orang masih juga kurang, mau puluhan ribu juga masih kurang. Nah, apalagi kalau semua itu punya sedikit, kita bilang minimum skill lah ya, lu bikinnya gini deh gitu. Nah, ini akan lebih banyak dinikmati orang, lebih banyak yang sampaikan message dari video itu ke orang lain. Nah, itu udah pasti wah gila banget ya Indonesia ini. Walah, kalau yang udah pernah jalan-jalan ini nggak ada habisnya, nggak ada matinya Indonesia ini, nggak usah kemana-mana kita juga udah. Iya. Karena gini, teman-teman di daerah sana yang jauh gitu ya, misalnya Sulawesi sana gitu kan, atau di Sumatera sana, Aceh gitu misalnya. Ya misalnya kita bilang kota-kota yang belum banyak para penggiat video maker yang
bisa minimal membuat enak lah gitu. Dia membuat sebuah visual yang enak. Karena harusnya video ini kalau saya lihatnya satu Om ya, Apa tuh? show ya. Show. Betul. Intinya sebetulnya dia kan show kan ya. Iya. Menampilkan ada seni penampilan di situ Iya. kan, nggak cuma ngerekam doang, harusnya gitu kan. Betul. Jadi nah itu yang kalau sekarang kan rata-rata gitu, kalau buka YouTube misalnya daerah yang apa nih baru lagi hits gitu, pas kita klik gambarnya gempa, gambar nggak jelas, dia nge-shoot apa, nggak enak, kita nontonnya nggak enak gitu. Nah gue yakin kalau sebenarnya di seluruh Indonesia video maker itu udah banyak, terus mereka semua bisa mengambil gambar minimal enak dilihat, menyusun part per part, scene per scene-nya tuh enak gitu kan. Itu gue yakin mungkin orang luar negeri akan bisa jadi wow, ternyata luar biasa Indonesia gitu. Jadi daerah yang tadi nggak terlalu tereksplor dengan kita gitu, para penggiat video maker bisa meng-up. Karena apapun zaman sekarang semuanya ada di YouTube. Orang akan mau cek apa sih, mau lihat gambar apa, daerah mana, pasti orang buru-buru ke YouTube dulu. Apalagi sekarang YouTube kan udah bukan jadi tempat dimana kita nonton, tapi search engine dia. Iya. Lu nyarinya bukan nyari dokumen, bukan nyari tulisan, nyarinya visual kan. Visual. Apa sih ini? Gue pengen lihat barangnya kayak gimana langsung videonya. Iya, orang akan lari ke YouTube. Akan cari YouTube untuk misalnya apa. Nah, kalau di daerah itu ada penggiat profesional yang bisa menggambarkan daerahnya dengan baik, itu kan menjadi suatu hal positif untuk wisata daerahnya. Satu lagi Om, jangan sangka Om, artinya kalau kita lihat kan kawan-kawan yang di daerah satu, ya betul itu pasti banyak. Tapi di Indonesia ini kan banyak, contohnya gue nih karena pekerjaan keliling Indonesia. Satu sisi gue juga punya dokumentasi pribadi, ada dokumentasi pekerjaan, tapi ada juga kesempatan untuk merekam apa sih yang gue lihat di sana, dan itu gue bisa sampaikan ke kawan-kawan yang melalui video ini. Nah itu kalau mereka punya skill, artinya kemampuan mereka untuk pergi ke daerah itu sebetulnya bukan orang biasa kan. Dia punya gearnya cukup. Nah apalagi punya bekal skill tentang videografi, waduh itu mereka akan jadi satu komunitas yang bekerja tapi bisa menyampaikan banyak hal apa yang mereka lihat di daerah kan. Iya betul. Ya, yang impian gue juga salah satunya itu, gue pengen keliling Indonesia gitu. Terus yang membuat sebuah karya-karya sinematik video yang kelilingin di Indonesia, terus ya gue share ke YouTube gue biar semua orang bisa tahu. Tuh, nggak semua orang bisa ke sana tapi bisa lihat. Paling tidak orang lihat tahu. Dong, ada nih di sana. Betul. Siap, thank you Om Putra. Om, siap. Sukses buat video maker Indonesia ya.